dear. Ya. Dadah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah ya. Kita berjumpa lagi di channel YouTube Fitriyanti. Share lagi kegiatan rutinitas harianku sebagai ibu rumah tangga. Nah, akhirnya aku bisa juga up video setelah semingguan, karena memang selama seminggu itu aku nggak sempat editing video, tapi untuk ambil video aku masih sempat ya, karena memang ada beberapa juga job endorsement yang harus aku kerjain dan selesaikan. Tentunya di media sosial yang lain ya, belum juga ada sedikit pekerjaan yang berhubungan dengan kantor juga ya, yang harus aku tackle juga, makanya ini aku baru kesampaian sekarang. Pertama-tama tadi aku lagi ngerebus ayam, jadi seperti biasa sebelum ayamnya itu diungkep, aku rebus bentar dulu ya untuk ngilangin darahnya sama kotorannya. Setelah itu lanjut, ini aku ngerebus ati ampela ayam kampung. Dan terlihat ini ati ampelanya masih beku ya, karena habis disimpan di freezer. Nah, biasanya kalau habis belanja mingguan, kalau aku nggak capek, itu untuk ayam langsung aku ungkep ya seperti ini. Tapi kalau misalnya udah kecapean, biasanya aku marinasi aja dulu, simpan di freezer. Nanti kalau capeknya udah hilang, baru aku lanjutin buat ungkep ayamnya. Makanya ayamnya ini tadi waktu ngerebus awal warnanya udah agak kekuningan sedikit ya, karena memang aku marinasi sama jeruk nipis, kemudian sama bumbu racik juga. Jadi ini aktivitas aku kalau nggak salah di subuh hari ya, karena memang aku ambil videonya ini udah lama. Jadi belanjanya itu kemarin pulang kerja, terus ngungkepnya baru pagi ini. Karena kan kalau belanja mingguan itu sekaligus ya untuk beli protein hewaninya, makanya lumayan lama ngebersihinnya. Oke, ngomong-ngomong, nah setelah ayamnya tadi aku rebus sebentar, ini lanjut aku masih pakai wajan yang tempat ngerebus tadi ya. Itu airnya aku buang, terus aku ganti dengan sedikit air baru dan dikasih dengan bumbu ungkep. Nah ini jadi kita ngerebusnya nanti nggak usah terlalu lama. Yang penting bumbunya meresap dan airnya udah menyusut. Sebetulnya sambil nunggu air ayam ungkep ini menyusut, itu aku nyambi ya nyiapin untuk bikin menu hari ini. Aku bikin satu menu aja, tapi seperti biasa di dalamnya udah ada sayur, udah ada proteinnya juga. Aku mau bikin satu menu aja karena ini waktunya udah cepet banget siang, sementara anak-anak mau sekolah, ada yang mau ngaji, terus aku juga mau berangkat kerja. Dan ini Pak suami juga udah pakaian kerja, jadi bagian ngurusin adik Gina ya yang sudah selesai mandi. Kalau aku pakai mukena itu tadi karena aku itu nggak pakai jilbab ya, terus bajunya juga nggak panjang. Jadi memang harus berbagi tugas karena kan aku di belakang masak dan adik Gina itu sebetulnya bisa sih pakai baju sendiri. Cuman kalau nggak dipakein baju gini kan bisa kesiangan ujung-ujungnya. Karena biasanya kan lambat ya, suka baring-baring dulu atau nonton TV dulu. Di luar cuacanya udah terang banget ya, padahal ini masih pukul setengah enaman kalau nggak salah ya. Nah ini aku ke belakang lagi untuk ngaduk-ngaduk ayam yang udah diungkep. Alhamdulillah ini airnya udah nyusut ya. Tapi ini mau aku dinginin dulu karena kan mau dimasukin ke dalam wadah food container. Nah nyambi nunggu untuk ayam ungkepnya ini dingin, itu aku udah masak ya di tungku sebelahnya. Tapi nggak aku ambil videonya, jadi sayurnya itu udah aku tumisin bumbu, terus dikasih santan ya. Jadi sayur lodeh bening kayak gini ya. Kebetulan aku ada stok bumbu racik untuk sayur lodeh, jadi ini aku masukin sedikit aja supaya rasanya itu benar-benar pas ya. Nah di sayur lodeh ini aku tambahin telur puyuh rebus, jadi aku ngerebus telur puyuhnya itu udah semalam, jadi ini tinggal aku cemplungin aja. Sebetulnya sih ini racikan sayur asem ya, tapi aku bikin sayur lodeh, karena di dalamnya itu ada buah tangkilnya ya, kemudian ada daun salamnya, ada daun melinjo. Cuman di sayur lodeh gini juga enak ya.
Nanti untuk menu makan siangnya, jadi sayur lodeh ini yang udah ada telur puyuhnya di dalamnya, sama nanti goreng ayam ungkep tadi ya. Makanya untuk ayam ungkepnya tadi itu aku sisain di kuali ada beberapa supaya bisa buat pagi ini. Tapi kalau buat siang nanti itu bisa goreng nanti siang aja ya, supaya pas kita makannya itu kan pas anget-anget, pokoknya pas masih renyah. Oke, ini ayam ungkep tadi yang aku dinginkan sebentar, ngilangin uapnya, tapi nggak dingin-dingin banget ini ya, masih lumayan panas sih kalau menurut aku. Cuman karena ini udah keburu siang, aku khawatir nanti telat untuk berangkat kerjanya. Jadi ini aku langsung masukin aja ke dalam wadah food container. Nanti ini belum aku tutup ya, jadi aku tetapkan terbuka, terus aku taruh di dalam kulkas. Ini bagian pahanya semua sesuai dengan yang pernah aku share ya di video-video aku sebelumnya. Kalau beli ayam itu biasanya aku beli bagian paha dan ini untuk 2 ekor ayam ya sekitar. Ini tuh adek Gina masih sama Pak suami ya, masih sisiran, nanti aku tayangin videonya. Karena rambut adek Gina itu seperti biasa mudah kusut ya, kalau nggak dikuncir itu biasanya cepet banget kusutnya. Karena kalau di dalam jilbab itu biasanya pulang sekolah atau pulang ngaji itu udah aut-autan rambut di dalamnya. Nah, kalau pagi adek Gina itu jadwalnya ngaji, kalau kakak itu jadwalnya sekolah. Nanti siang baru jadwal adek Gina itu sekolah. Nah, ini adek Gina masih pakai baju rumahan ya, karena memang adek Gina itu kebiasaan untuk daleman bajunya itu pakai baju rumahan, nggak mau pakai singlet. Sebenarnya awal-awalnya sih dulu pakai singlet ya, jadi aku udah beliin singlet setengah lusin atau 1 lusin ya untuk daleman pakaian baik sekolah maupun ngaji. Tapi karena pernah ngeliat Pak suami itu pakai daleman kaos oblong, akhirnya ngikut. Ujung-ujungnya keterusan ya, nggak mau lagi pakai singlet. Kadang aku lucu sendiri ya, karena dimintain untuk pakai singlet itu nggak mau. Tapi kalau aku lihat-lihat kayaknya sih alasannya mungkin kalau pakai baju dalaman udah baju rumahan, itu pas pulang sekolah atau pas pulang ngaji itu tinggal bongkar bagian luarnya aja. Mungkin males ya kalau misalnya mau cari baju lagi di lemari, terus ganti baju gitu. Cuma nggak apa-apalah ya, yang penting adik Ginanya nyaman. Dan ini aku lanjut ke belakang ya, tadi aku sempat videoin sebentar suasana di depan. Ini aku mau tuangin dulu sayur lodeh yang udah aku masak tadi ke dalam wadahnya. Dan untuk ayamnya yang beberapa potong itu udah aku goreng untuk bekal anak-anak. Nah, ngomong-ngomong ini aku ke depan lagi ya, ngeliatin adek Gina udah pakai baju muslim atau belum. Taunya belum ya, masih loncat-loncat kayak gini tuh. Jadi aku pakein aja baju ya, daripada nanti terlambat pergi ngajinya, kakak Gali juga jadi terlambat berangkat sekolahnya. Karena kan bareng ya diantar oleh Pak suami. Terus juga aku harus siap-siap untuk ganti pakaian karena mau berangkat kerja juga. Jadi ini sekitar pukul setengah 7-an ya. Tapi jam kami itu aku cepetin sekitar 10 menitan supaya anak-anak lebih gercep ya kalau ngelihat jam itu udah mepet gitu. Ini juga kakak Gali udah pakai kaos kaki tuh. Sekarang udah menunjukkan pukul sebetulnya 6.30 pas ya. Jadi itu aku cepetin 10 menit. Tujuannya juga supaya anak-anak nggak telat jadinya ya kalau ngelihat jam udah kayak mepet gini. Aku itu kalau anak-anak mau berangkat sekolah atau berangkat ngaji pagi kayak gini tuh selalu wajib kayaknya ya ada di luar ngeliatin mereka pas berangkat. Kayaknya kalau aku lagi di belakang atau lagi ngapain itu kayak ada sesuatu yang kurang. Jadi mereka sampai berangkat sama Pak suami itu baru aku masuk ke dalam. Sekaligus juga ngecek ya, kadang misalnya anak lupa bawa topi, lupa bawa uang jajan, atau lupa botol minumnya, ada aja ya. Wah, bukan mas. Mana ininya? Kancing aduh, aduh, mungkin lupa bawanya. Terlepasnya ada juga belum? Terlepas. Ada. Ada. Balang pakai. Nah, inilah kira-kira suasana kami di pagi hari ya. Jadi walaupun bangun udah pagi banget, ada aja ya yang bikin waktu itu jadi molor-molor ya.
Nah, ngomong-ngomong ini aku udah pakaian kerja, udah siap-siap mau berangkat. Hari ini itu aku punya jadwal bersama rekan kerja untuk observasi guru yang lain. Terus juga nanti selesainya paling aku mau cek-cek ya ruang laboratorium untuk bersih-bersih atau untuk nyusun-nyusun ada beberapa peralatan ya. Kalau nggak curi-curi waktu seperti itu kadang keteteran ya kita mau nyelesain pekerjaannya. Pokoknya beberapa minggu ini itu jadwal aku full banget ada di kelas. Selain ya jadwal ngajar tadi, ada jadwal mendampingin salah satu rekan kerja aku untuk observasi guru ya. Jadi kalau ada amanah atau tanggung jawab yang diberikan kepada kita, benar sih kita harus benar-benar menjalankannya supaya lebih berkah gitu ya. Jadi ini benar-benar dilakukan observasinya. Makanya ini aku nggak sempat editing video ya, karena hampir sekitar 2 mingguan ya, itu full banget jadwal di kantor. Jadi pas pulang itu kayaknya udah teler ya. Nah ini aku sempat videoin sedikit ya tayangan waktu kami berada di kelas ya untuk observasi salah satu guru itu. Ini juga di sebelahku salah satu rekan kerja aku ya, Bu Ketuanya. Mudah-mudahan berjalan lancar lagi ya seperti semester kemarin. Dan ini habis itu pada saat aku udah nyampe di kantor lagi, udah selesai observasi, ini ada sedikit berkah ya atau rezeki dari teman sekantor juga yang lagi bagi-bagi tekwan ya. Jadi di sekolah kami itu kalau misalnya mau berbagi Jumat berkah atau pokoknya berbagilah nggak harus di hari Jumat itu andalannya tekwan. Nah ini dia, jadi aku lagi makan tekwannya. Alhamdulillah, semoga yang berbagi hari ini diberi juga keberkahan ya. Oke lanjut, nah aktivitas aku masih di kantor ya. Sesekali nih aku tayangin di channel YouTube aku. Lumayan juga sih ngisi-ngisi durasi ya. Ini juga siswa-siswinya pada kadang minta ibu videoin katanya buat ditonton nanti. Jadi ya kita ambil videonya sekalian juga buat dokumentasi ya kegiatan selama di sekolah. Siapa tahu nanti dibutuhkan. Karena kadang yang dibutuhkan gak hanya foto ya, itu bisa jadi video, jadi lumayan lah buat share. Nah jadi ini adalah salah satu ruang laboratorium sekolah kami, jadi jangan dipandang keadaannya ya, karena memang sekolah kami itu adalah sekolah yang tua ya di kabupaten. Semoga ruang laboratorium ini makin hari makin nyaman nanti digunakan untuk belajar ya. Nah lanjut, habis aku kerja itu aku sempetin buat nyemput adik Gina, karena adik Gina udah pulang dari mengaji. Iya, sudah lanjutlah. Lah sudah ya, pikat galau tadi ya. Ya. Dadah. Oke baiklah, nah ini aku sudah sampai ya di tempat adik Gina mengaji. Jadi tempat ngaji adik Gina itu juga sekaligus sekolah ya, sekolah madrasah dari SD sampai tingkat SMA. Tapi adik Gina di sini tuh cuman ngaji aja. Nah sambil nunggu adik Gina pulang ngaji, ini aku sempetin tadi ya untuk bayar SPP-nya. Nah untuk mengaji kadang adik Gina itu di kelas, kadang juga di masjid sekolah ini ya. Dan ini adik Gina udah pulang. Ini aku minta maaf juga layar handphone aku untuk kameranya ini tadi kecebur kuah tekwan ya, jadi makanya ini agak buram. Karena adik Gina ngajakin untuk makan pempek dulu, jadi kami nggak langsung ke rumah ya, jadi mampir dulu di kedai pempek biasa kami makan. Nah ini kami udah nyampe di tempat makan pempek. Kalau di kabupaten kami ini aku suka makan di sini ya. Ini namanya pempek Tina. Aku pesan yang adik Gina suka aja ya, yaitu pempek telur, sama kesukaan aku itu tuh pempek kulit. Nah kiranya aktivitas aku makan pempek bersama adik Gina ini mengakhiri perjumpaan kita di video kali ini. Terima kasih untuk Bunda dan semua yang sudah menonton videoku hingga akhir. Mudah-mudahan ada hal yang bisa diambil manfaatnya atau juga bisa menghibur. Nantikan video YouTubeku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.